Baik, anak didik kami, setelah kita membahas tentang karakteristik beberapa negara anggota ASEAN, maka saat ini kita akan masuk ke interaksi antar negara-negara ASEAN, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana kita ketahui anak didik kami bahwa tidak satu negara pun di dunia ini termasuk di ASEAN yang tidak melakukan kerjasama dengan negara lain. Karena tidak semua kebutuhan di negara itu dapat diproduksi. Ya, masing-masing negara mempunyai kelebihan dan keterbatasan sehingga terjadi kerjasama. Ya, sama dengan kita sebagai manusia bahwa kita selalu ingin berhubungan dengan manusia yang lain karena kita adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Jadi sekali lagi bahwa kerjasama itu ataupun interaksi itu biasanya terjadi karena ada perbedaan potensi sehingga saling membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kerjasama itu adalah menjalin hubungan antar dua negara ataupun lebih untuk mencapai suatu kesepakatan ataupun suatu tujuan. Ya, jadi sekali lagi kerjasama itu adalah hubungan yang dilakukan oleh lebih dari satu negara, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Ya, adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara itu, yang pertama adalah karena adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Beberapa negara yang punya persamaan potensi bisa membentuk sebuah organisasi, ya, seperti organisasi OPEC, ya, Organization of Petroleum Exporting, ya, countries, ya, negara-negara pengekspor minyak, ya, jadi membentuk kerjasama. Kemudian berikutnya kesamaan dan perbedaan wilayah. Ya, ini tadi kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu tadi persamaan, sedangkan perbedaan, ya, misalnya Indonesia dengan Singapura, kita kan kayakan sumber daya alam, ya, itu kita ekspor ke Singapura, sedangkan Singapura miskin akan barang-barang tambang, maka diimpor dari Indonesia. Tapi Singapura itu memiliki barang-barang industri, itu akan diekspor ke Indonesia. Karena kerjasama antar negara ini biasanya dapat berlangsung melalui dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu kan kegiatan menjual barang ataupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri, itu yang disebut dengan ekspor. Sedangkan impor kebalikannya, membeli barang ataupun jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, karena adanya kesamaan dan perbedaan wilayah ataupun kondisi geografis. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk kerjasama karena ada persamaan kondisi geografis, yaitu satu region, yaitu satu kawasan, ya, Asia Tenggara. Baik, di Eropa ada namanya MEA, Masyarakat Ekonomi Eropa, ataupun Eropa Economy Community, itu di kawasan Eropa. Di kawasan Asia Pasifik ada organisasinya namanya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ya, itu karena kedekatan, ya, wilayah geografis. Yang kedua, faktor penghambat. Apa faktor penghambat? Kalau yang tadi faktor pendorong terjadinya kerjasama, ya, yang kedua adalah faktor penghambat. Satu, karena adanya perbedaan ideologi, ya, ideologi satu negara berbeda dengan negara yang lain, yaitu sangat sulit melakukan kerjasama, ya. Perbedaan sudut pandang
ya politik itu juga mempengaruhi ataupun menghambat kerjasama. Jadi biasanya kerjasama itu justru terjadi karena persamaan ideologi. Yang kedua, konflik, pertentangan ataupun peperangan itu juga menghambat yang namanya kerjasama, karena syarat kerjasama itu ada jaminan keamanan, ya, ada stabilitas karena stabil, ya. Di negara kita ini juga kalau sering terjadi konflik, sering terjadi demonstrasi, sering terjadi bom, ya, aksi teroris, pasti negara lain enggan, sungkan bekerja sama dengan negara kita karena konflik ataupun peperangan. Kemudian berikutnya lah karena kebijakan protektif, perlindungan, ada aturan undang-undang perlindungan negara, ya. Ini kadang akan menghambat negara lain untuk melakukan kerjasama, ya. Jadi sekali lagi kebijakan protektif ini adalah kebijakan negara untuk melindungi ekonomi, politik, budaya di dalam negeri, ya, dan supaya meningkatkan daya saing. Ya, misalnya produksi kita harus dilindungi, harus mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ya, tiap-tiap negara pasti memiliki ya kepentingan-kepentingan ya yang berbeda dengan negara lain. Kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan negara lain, sehingga ini bisa menghambat kerjasama yang harmonis. Ini contoh kebijakan politik protektif ekonomi negara, bisa menghambat ini. Tapi ini ingat, tujuannya adalah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, untuk melindungi produksi dalam negeri supaya mampu bersaing dengan produksi-produksi luar negeri. Jadi politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri. Contoh, ya, tarif. Tarif ini adalah pembebanan pajak lah istilahnya, pembebanan atas barang-barang yang melintas daerah pabean atau custom area. Itu berupa penetapan pajak impor dan pajak ekspor, bahkan pajak transit persinggahan, ya. Jadi kalau ada misalnya pajak impor, tentu kan nanti barang yang diimpor itu akan naik karena sudah dibebankan pajak, maka produk dalam negeri akan mampu bersaing dengan barang-barang yang diimpor. Kemudian pelarangan impor, ya. Kenapa harus dilarang? Ya, dilarang tentunya karena ada diproduksi di dalam negeri. Maka untuk apa dibeli dari luar negeri, kira-kira seperti itu. Ini pernah terjadi ya di era reformasi dulu. Bagaimana misalnya barang-barang bekas itu, ya, yang kita sebut dengan munjam, barang-barang merek luar itu murah, ya, masuk ke Indonesia, tapi produksi kain tekstil Indonesia akhirnya tidak laku. Maka pemerintah yang memperketat itu, dilarang, ya, untuk menghidupkan produksi dalam negeri. Kemudian kuota, pembatasan ekspor maupun impor dibatasi jumlahnya. Jangan sampai misalnya bawang, katakanlah bawang dari Bombay, bawang dari luar, dari Thailand, dari negara-negara lain, ya, masuk ke Indonesia, akhirnya nanti bawang kita tidak laku, tidak mampu bersaing gitu. Ya, maka perlu dibatasi. Kemudian subsidi. Subsidi ini adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi di dalam negeri, sehingga hasil produksi dalam negeri bisa lebih bermutu dan harganya bisa lebih murah, ya, mampu bersaing dengan produk luar negeri. Itu maksud subsidi. Jadi produk dalam negeri dibantu oleh pemerintah, ya, bisa disubsidi biaya produksinya, ya. Tujuannya itu tadi, supaya harga bisa lebih murah dan mampu bersaing dengan barang-barang yang datang dari luar negeri. Kemudian yang terakhir, politik dumping, ya. Ini adalah suatu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Ini kan kalau kita pikirkan, masa misalnya ya di Indonesia harga katakanlah misalnya gas 20.000, tapi di luar negeri dijual, diekspor 18.000. Itu kan tidak adil sebenarnya, terjadi diskriminasi harga, perbedaan harga. Tapi tujuan negara di situ politiknya adalah supaya menguasai pasar. Produk-produk kita menguasai pasar di luar negeri, sehingga dibuat politik dumping. Ini beberapa contoh kebijakan protektif yang bisa menghambat perdagangan antar negara ataupun kerjasama antar negara. Demikian yang bisa Bapak jelaskan secara singkat. Untuk lebih memperdalam boleh dibaca bukunya halaman 44. Terima kasih.